Tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikapnya untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan di hadapan para umaro dalam pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI periode 2025-2030. Namun Prabowo menyatakan setiap upaya pemberantasan korupsi kerap diikuti dengan perlawanan dari pihak yang terganggu kepentingannya. Presiden juga menyinggung adanya kelompok yang ia sebut perampok dan garong sebagai pihak yang kerap menyerang balik. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Sejak awal masa kepemimpinannya, tercatat kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi telah berhasil dikembalikan. Capaian ini dari penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu memberantas korupsi, termasuk para alim ulama dan tokoh masyarakat. Namun tidak sedikit kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Ada 7 kepala daerah yang diringkus lembaga anti rasuah karena tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung upaya pemberantasan korupsi yang ia pimpin sering mendapatkan perlawanan yang kuat. Prabowo menyebut ada kelompok koruptor dan garong yang melawan balik saat hukum ditegakkan. Kelompok ini memicu kerusuhan dan adu domba di tengah masyarakat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya Yusuf Hakim Gumilang, tenaga ahli utama KSP. Bang Yusuf, sebenarnya siapa yang dimaksud oleh Prabowo garong? Mereka yang ingin mengacaukan negara ini yang tidak mau hukum ditegakkan. Ya, makasih Bang Andro. Jadi memang Presiden tegas ya, sudah lebih dari 17 kali dalam seluruh pidato beliau, dalam seluruh kesempatan beliau menyampaikan di hadapan publik, menyampaikan bahwa visi utamanya adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Itu jelas. Nah, yang dimaksud garong tentu ya koruptor-koruptor ini. Kalau dari datanya KPK sampai 2025 nih lebih dari 1.878 koruptor-koruptor yang sudah ditangani. Dan 50% itu ya pejabat politik, kepala daerah, anggota dewan, DPRD, dan juga swasta ya. Kita tidak menutup mata karena korupsi ini sifatnya adalah organized crime, Mas Andro. Jadi semua orang yang melindungi, yang melakukan ibaratnya kejahatan keuangan, korupsi, kejahatan luar biasa seperti ini, ya itulah yang disebut garong sama presiden itu tadi. Yang tidak bisa melihat celah-celah sedikit gitu ya, untuk mengambil keuntungan rente, untuk mengambil dari anggaran belanja negara, anggaran belanja daerah kayak gitu. Yang dipakai untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, organisasinya, dan juga golongannya gitu. Jadi yang disebut itu. Dan sekarang pendekatannya kenapa harus merangkul Majelis Ulama Indonesia? Bukankah ini harusnya posisinya, perannya adalah aparat penegak hukum? Iya, ada dalam konteks pemberantasan korupsi kita membedakan ada pencegahan, ada penindakan. Jadi pemberantasan itu tidak hanya ditindak terus ya, karena kalau terus-terusan ditindak itu bisa jadi nanti uangnya udah keburu hilang. Maksudnya kejadiannya sudah terjadi korupsinya kayak gitu, baru habis itu aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum. Tetapi dalam konteks ini Presiden mengajak para ulama, para pimpinan-pimpinan kelompok-kelompok agama kayak gitu ya, mau Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semuanya, dan juga bahkan juga ya yang aliran kepercayaan semuanya kayak gitu ya, itu untuk bersama-sama dalam satu gerakan pemberantasan korupsi. Karena apa? Harus lebih dulu dicegah dulu, Mas Andro, sebelum bocor, sebelum tidak kehilangan jejak nanti. APBN-nya kemana? APBD-nya kemana? Kayak gitu. Nah,
kenapa harus bersatu? Kemarin Presiden juga sudah menegaskan bahwa ini momentum yang tepat. Kemarin kan ada semacam perkenalan ya, ta'aruf lah, dengan pengukuhan ketua MUI yang baru kayak gitu. Nah, jadi dalam konteks ini beliau mengajak bahwa agama itu adalah core, Mas. Dalam satu entitas pemberantasan korupsi, agama tuh core yang bisa membentengi kita nih, punya integritas, punya kejujuran. Makanya peran ulama di situ itu penting sekali gitu untuk terus mensosialisasikan, mengajak, terus juga menyampaikan kepada umat-umat beragama gitu ya, agar pertama jangan permisif sama korupsi. Pertama, jangan permisif sama korupsi. Kedua, kalau ada korupsi dilaporin dong, dilawan dong sama-sama kayak gitu. Karena kalau kita nggak berani melawan korupsi, nanti ya enakan koruptornya. Seperti itu, Mas Andro. Dan yang ketiga, ini kan value, Mas. Jadi paling pas untuk menyampaikan pesan moral, value itu ya guru ya, ulama kayak gitu, sehingga lebih mudah dipahami, lebih relate dengan keyakinannya masing-masing. Sehingga bagi kami sebenarnya ajakan Presiden untuk bersatu untuk memberantas korupsi itu adalah bukan omon-omon. Jadi ini adalah ayo kita lawan sama-sama, kita bersatu kayak gitu, dan dengan segenap elemen masyarakat ini bersatu jadi sebuah gerakan kayak gitu. Jadi jangan hanya penegak hukum saja, karena korupsi ini organized crime. Jadi dia harus dicegah, harus juga ada pendidikannya, sosialisasi edukasinya, tapi juga kalau udah tidak bisa dibinasakan. Pakai apa? Penindakan. Tapi kalau memang organized crime, harusnya pemerintah sudah memetakan yang mana yang bermain, yang mana yang mungkin sampai dengan detik ini belum sama sekali tersentuh oleh hukum. Ya. Tentu pemetaan itu ada. Tentu pemetaan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tetapi dalam konteks ini kan pasti kita tidak bisa share strateginya seperti apa kalau untuk penindakan. Yang bisa saya sharing adalah, yang saya bisa bagi adalah sebenarnya konteksnya adalah pencegahan. KPK itu nggak kurang-kurang, ada kampanye misalnya hajar serangan fajar waktu pemilu dan seterusnya. Lalu juga pencegahan, kita punya namanya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Perpres 54 tahun 2018. Jadi pemetaan aktor-aktornya sudah dilakukan, tetapi biarkan itu jadi ranahnya penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, lalu juga KPK untuk memberantas itu dari sisi penindakannya. Tetapi untuk yang pencegahannya kita juga memetakan, misalnya untuk sektor, kan kalau di pencegahan korupsi ada keuangan negara, ada sektor perizinan tata niaga, sama satu lagi penegakan hukum sama reformasi birokrasi. Itu udah kita petakan di Stranas PK itu, Mas. Jadi mana sektor-sektor, ada 15 aksi, mana yang rentan, siapa aja aktornya kayak gitu, celahnya di mana saja kayak gitu, itu udah dipetakan. Sehingga sekarang yang lagi concern tentunya ke keuangan negara. Bagaimana memastikan agar penindakan ini tidak tebang pilih, Bang Yusuf? Iya. Tentu ya, kalau kita lihat dari tren ya, sejak Pak Prabowo menjabat, beliau melanjutkan dari yang sebelumnya, dari Pak Jokowi. Setelah menjabat, sudah lebih dari 17 kali beliau sampaikan tentang pemberantasan korupsi. Lalu kemarin KPK juga OTT, dalam catatan saya itu dalam 1 tahun terakhir, dia sudah sekitar 18 kali OTT. Terakhir yang pajak, bea cukai ini kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ingin, selain kepala daerah ya, kita ingin menyampaikan bahwa Presiden ini pasang badan. Presiden ini ada di depan. Jadi pelindungnya APH-APH ini kan kemarin Presiden sempat sampaikan, wah ini kita diserang balik, kita dilawan balik kayak gitu. Makanya ini pelindungnya kita itu Presiden. Presiden jadi panglimanya untuk pemberantasan korupsi. Kalau kata Kepala Staf Pak Kodari, beliau sampaikan, ya Presiden ini ingin memastikan bahwa Indonesia tuh merdeka dari koruptor, jadi berbebas dari koruptor, intinya itu. Nah, berarti Presiden ini sudah memegang daftar para koruptor di Indonesia, bahkan mereka yang menjadi garong, mereka yang malah melawan balik, sudah ada nama-namanya. Oh tentu bukan di Presiden, pastinya ada di penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, sudah di dilaporkan KPK. ke Presiden itu ya, Bang Yusuf, semuanya? Itu ranahnya penegakan hukum, tetapi Presiden pasti mendapat informasi, tetapi tentu kalau penegakan hukum kan kita tidak bisa intervensi, Mas. Jadi ada di situ ada pembagian yang jelas kayak gitu antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi kita tidak boleh intervensi, tidak boleh ada tebang pilih kayak gitu. Jadi kalau Presiden berkali-kali sampaikan, mau kadernya sendiri, mau kepala daerah dari partainya sendiri, mau menteri dari ini sendiri, semuanya kalau misalnya memang melakukan hal yang sangat tercela ini, korupsi ini
itu akan disikat tanpa pandang bulu. Intinya sih seperti itu. Mas Berarti Andro. ini sama seperti tinggal menunggu bom waktu saja? Akankah ke depan akan banyak kasus-kasus besar yang terungkap di muka publik? Iya, pasti kan gini. Ini sinyal dari Prabowo, maksud Bang Yusuf, Iya. di hadapan para MUI ini. Jelas. Ini signal yang sangat kenceng gitu. Karena memang dalam perspektif presiden, kita itu negara yang sangat kaya. Dan betul memang waktu kemarin di Sentul, ya taklimat awal tahun kayak gitu. Presiden menyampaikan kekayaan dari batu bara segini, nikel segini, segala macam semuanya itu sangat kaya. Tetapi tidak netes ke bawah. Karena apa? Karena dikorup dari situ. Jadi sekarang yang dilakukan tentunya adalah proses pencegahan korupsinya, sistemnya kita perbaiki, digitalisasi, pengenaan NTPN, automatic blocking system ya untuk minerba dan lain-lain. Terus juga integritas data atau alir data material misalnya kayak gitu, itu juga pasti akan dilakukan gitu. Agar nggak berbeda nih antara pemasukan negara dengan berapa yang banyak dieksplorasi kayak gitu ya. Jadi itu dilakukan, tetapi kayak gitu ya. Dalam konteks penindakan, beliau tegas betul kayak gitu, tidak akan melindungi siapa-siapa karena kuncinya adalah mau memerdekakan Indonesia dari koruptor dan yang kedua adalah beliau pesannya jelas, clear kayak gitu. Kemarin di acara MUI itu kalau kita nggak merubah nasib kita sendiri itu nggak akan ada perubahan kayak gitu. Jadi beliau menyitir salah satu ayat Al-Qur'an untuk pidato beliau. Jadi menurut kami memang kalau kita mau berubah jadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya kayak gitu, yang orang miskinnya tuh semakin sedikit, semakin sejahtera orang-orangnya kayak gitu. Ya kekayaan ini harus dipegang seutuhnya kayak gitu ya, dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat kayak gitu. Selama ini tuh banyak bocor Mas Andro. Ini yang akan jadi concernnya presiden. Diakui ya, banyak bocor digagui. Banyak sekali bocor. Kalau kita lihat data saja kayak gitu, dari sisi batu bara saja misalnya kayak gitu ya, kebocorannya itu luar biasa. Dalam konteks 5 tahun, satu periode itu 5 tahun, itu bisa bocor sekitar 9 miliar US dollar, 153 triliun, sangat besar. Jadi itu dari batu bara, kita kaya logam tanah jarang, ada nikel, ada macam-macam, ada emas, semuanya. Itu baru yang tambang, belum yang migas, belum yang ya kelapa sawit, belum kekayaan negara yang lainnya. Nah ini pengelolaannya harus akuntabel, harus transparan, dan benar-benar harus dijaga sama ya kita semua kayak gitu. Bang Yusuf, narasi atau sinyal yang disampaikan oleh Prabowo ini sebenarnya bukan kali pertama. Ya. Setiap pidato di hadapan kepala daerah, para menteri kabinet merah putih, dan juga masyarakat, narasi ini kadang repetisi juga ya, Bang Yusuf. Tapi kali ini pemilihan diksinya adalah garong. Itu yang menurut kami agak menjadi pembeda. Apakah memang garong ini sudah betul-betul merampas uang negara begitu besar dan tinggal tunggu timing saja untuk ditebas oleh pemerintah? Ya. Atau bagaimana Bang? Iya, ini kan peorasi ya Mas ya. Koruptor kadang-kadang, orang masih bisa senyum-senyum gitu ya Mas ya. Maksudnya, ini kata-katanya bagus gitu. Jadi ini diksi yang dipilih sama presiden ini adalah diksi yang ini udah sangat keras. Jadi garong, jadi bener-bener kayak orang yang ini udah derajatnya tuh rendah gitu loh Mas. Jadi koruptor ini bagi presiden ini adalah garong yang harus diberantas kayak gitu. Jadi memang betul bukan hanya tinggal tunggu waktu, sekarang ini kan berproses terus. Penegak hukum nih mereka melakukan penyelidikan terus ya. Dari satu kasus dikembangkan ke kasus yang lain dan kita nggak boleh lupa bahwa presiden tuh selalu menekankan bukan hanya penegakan hukumnya tapi pemulihan asetnya. Pengembalian asetnya ke kas negara. Kemarin dari kejaksaan sudah ada 13,25 triliun. Terus ditambah lagi akhir tahun sekitar 6,6 triliun. Tadi di VT disampaikan sekitar 28,6 totalnya. Paradigmanya adalah penegakan hukum itu harus dapat mengembalikan aset-aset yang sudah dikorupsi ya ke kas negara untuk didisburse, disalurkan ke program-program yang langsung berdampak ke masyarakat. Ya kemarin presiden sampaikan beasiswa, LPDP, lalu juga mungkin revitalisasi sekolah, 8.000 sekolah mau direnovasi dan seterusnya kayak gitu. Jadi akan didisburse ke hal-hal yang sifatnya langsung ke masyarakat. Jadi memang bagi kami di KSP kalau presidennya sudah sampaikan demikian, nggak ada alasan, nggak ada tedeng aling-aling. Berarti ya siap aja penegak hukum full fledged, powernya harus kenceng kayak gitu ya. Kita berantas
korupsi mulai dari hulu sampai di hilirnya. Mungkin itu, Mas. Kalau acara dengan para ulama dan juga umaro, sebenarnya peran konkretnya seperti apa ya Bang Yusuf? Karena kita juga tidak ingin para koruptor ini berkedok berlindung dengan kemasan agama. Kita tahu ada ex-menteri agama yang saat ini tersangkut di Gedung Merah Putih KPK, contoh nyata. Berlindung, berkedok dengan agama, kena juga kan oleh OTT KPK. Jangan sampai agama jadi hanya tameng di depan. Sehingga pemerintah sulit untuk menjangkaunya. Iya, tentu kita prihatin ya. Kita prihatin jika ada pemuka agama atau menteri yang demikian kayak gitu. Karena tidak seharusnya kan seperti itu. Cuma ya itu tadi menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Ya ini refleksi juga buat kita kayak gitu. Buat juga pemuka agama gitu, bahwa tidak cukup bahwa hanya lisan. Tidak cukup hanya dengan mengajak, tetapi juga harus mencontohkan. Jadi harus juga ya mencontohkan seperti apa gitu ya. Kalau memang korupsi itu haram misalnya gitu ya, ya itu dia harus juga mencontohkan. Ya dia tidak menikmati hasil-hasil dari korupsi atau dia tidak melakukan kebijakan yang sifatnya koruptif. Nah itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Jadi dan kami yakin dengan kepengurusan MUI yang baru, juga dengan ormas-ormas keagamaan lain, NU, Muhammadiyah, Permabudi dan seterusnya gitu ya. Jadi bagi kami sih ini kita punya semangat yang sama, dan ini kan momentumnya nih mau bulan Ramadan, Mas. Jadi mau bulan Ramadan. Jadi kita mau masuk bulan Ramadan tuh harus bener gitu niatnya gitu. Jadi Presiden kemarin menyampaikan ya ini sebelum Ramadan, ayo kita sama-sama lurusin niat nih kayak gitu. Kita berantas korupsi sama-sama, dan tidak ada pihak yang paling tepat untuk menyampaikan itu selain pemuka agama kayak gitu. Jadi kami harap nanti ke depan KPK itu bisa bekerja sama nih dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan PBNU, ada Lakpesdam di sana gitu ya. Kami tahu sangat mendorong misalnya, ayo kita dorong sama-sama RUU perampasan aset. Kan kalau misalnya ormas bergerak ya, ormas agama sudah bergerak, lalu juga MUI sudah bergerak, DPR pasti dengar, ya kan? DPR pasti dengar. Kalau selama ini DPR tidak mendengar kayak gitu, kalau yang yang bicara adalah pemuka agama, pasti insya Allah akan didengarkan kayak gitu. Jadi bagi kami sih sebenarnya ini mana nih yang mas sumbatan-sumbatannya perampasan aset udah dari 2023 tuh mas, dimasukin surpresnya sama Presiden waktu itu sama Pak Jokowi, nggak dibahas-bahas. Baru kemarin Januari alhamdulillah ada pembahasan di internal, ditindaklanjuti. Tapi kan perlu terus didorong nih, dikawal. Jadi masyarakat nih harus terus menyampaikan tentang kita tuh butuh loh RUU perampasan aset. Karena biar apa? Biar asetnya nggak dialirin kemana-mana. Biar koruptor nggak tambah kaya, dan juga jangan sampai dialihkan ke aset-aset yang lain. Mungkin itu, Mas Kita Andro. tunggu realisasinya seperti apa dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Seperti apa nanti bentuk penindakan yang betul-betul tegas, tidak tebang pilih terhadap para koruptor di tanah air. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bang Yusuf Hakim, tenaga ahli utama Sama-sama dari Bang Andrew, terima kasih KSP. banyak. Ya, terima kasih, Assalamualaikum. Ya.